Selamat siang, Ibu. Oke, selamat siang anak, silakan dulu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Oke. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Semuanya berdiri. Dan terpujilah buat Tuhan Yesus, Santa Maria Bunda Allah, berdoakanlah kami baik sekarang dan yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari kejahatan. Seperti pada Tuhan sekarang supaya sebenarnya kami. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Sebelumnya ibu tanya dulu, apakah semuanya hadir? Semuanya hadir atau tidak? Oh, ada yang tidak hadir. Untuk kelas, nanti sebentar kita daftar hadir di kantor ya. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara radiasi. Oke, sebelum itu mau tanya dulu, kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah siap apa belum? Sudah. Oke. Nah, perpindahan kalor secara radiasi, mau tanya dulu, ada yang tahu perpindahan kalor secara radiasi itu apa? Perpindahan kalor secara radiasi itu apa? Oke, silakan Yosi. Yaitu perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau pembendung. Oke, ya, perpindahan kalor secara radiasi itu perpindahan kalor dengan atau tanpa melalui medium atau perantara. Nah, contohnya seperti apa saja? Contoh perpindahan kalor secara radiasi. Ada yang tahu? Oke, Yosi. Sinar matahari. Kedua, proses pembuatan pada asin. Ketiga, api unggun. Keempat, menjemur pakaian. Oke, itu ada beberapa contoh perpindahan kalor secara radiasi. Itu bisa contohnya menjemur pakaian. Yang kedua apalagi? Pembuatan ikan asin. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di depan. Nah, gambar yang pertama, gambar apakah ini? Ada yang tahu gambar apa? Oke, silakan Fani. Oke, gambar ikan dan manusia. Yang berikut, siapa lagi? Gambar apakah itu? Gambar yang pertama. Oh, Yuson. Ya? Oh, gambar ikan. Oke, siapa lagi? Manusia dan ikan. Oke. Yang di belakang. Matahari. Matahari. Oh, ikan dan matahari. Oke, ada lagi? Itu gambar apa itu? Bagaimana angkat tangan supaya ibu ini? Gambar apa? Gambar orang. Itu orang bikin apa itu? Oke. Main jemur ikan. Yuson tadi gambar apa? Orang sedang bikin apa? Oke, orang sedang menjemur ikan. Dari gambar itu kalian lihat ikan banyak atau sedikit? Banyak. Nah, ini mau tanya dulu. Kalau ikan sebanyak itu tidak diawetkan atau tidak dikeringkan, apa yang akan terjadi? Busuk. Ikannya apa? Busuk. Busuk bisa dimakan kan tidak? Tidak. Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya gambar yang kedua. Gambar apa itu? Di sampingnya itu gambar apa? Mengasapkan Angkat ikan. tangan. Mengasapkan ikan. Oh, pengasapan ikan. Oke.
Yang depan ini apa tadi kamu bilang? Oh, pengasapan ikan. Atau yang biasa di sini bilang apa? Asar ikan. Asar ikan. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau asar ikan? Apa yang akan terjadi? Ikannya bagaimana? Hangus. Ya? Ikannya matang. Oke. Apa lagi? Hitam. Hitam. Apa lagi? Kalau kalian asar ikan pun ikannya bentuknya jadi apa? Nggak punya kulit jadi apa? Oke. Hitam. Jadi hitam. Ada lagi? Ada lagi yang mau kasih pendapat tentang gambar yang kedua? Tidak ada? Oke. Nah, ini mau tanya dulu. Antara gambar satu dan gambar yang kedua, menurut kalian mana yang lebih sehat? Yang dijemur. Sebentar, itu tunjuk dulu. Yang gambar pertama. Yang gambar pertama, kenapa Yusuf kau memilih gambar pertama? Karena gambar pertama Karena apa? ikannya sehat kedua. Oh, ikannya sehat. Oke, siapa lagi? Antara gambar satu dan dua, mana yang lebih sehat? Menurut kalian mana? Nomor 1. Oke, Okopina. Kenapa? Tahu gambar yang mana? Nomor satu, alasannya apa? Lebih sehat. Ikannya lebih sehat. Oke, Yuson. Mana yang tadi angkat tangan lagi? Oke, Yuson. Ada dijemur ya panas matahari. Oke, ikan nomor satu. Karena menurut Yuson ikannya dijemur di bawah matahari. Siapa lagi yang mau kasih pendapat? Oke, Fani. Karena bersih. Oke. Jadi dari pendapat kalian tadi ada yang mengatakan bahwa gambar satu lebih baik karena ikannya bersih. Karena yang kedua lagi ada yang bilang karena ikannya dijemur di bawah sinar matahari. Terus yang berikut apa? Ada yang tadi bilang apa lagi? Itu saja. Oke. Nah, berdasarkan dua gambar ini kita bisa melihat bahwa ikan yang diasap itu apa? Sehat atau tidak? Tidak. Tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena diasap. Yuson, kenapa? Asap. Karena diasap. Oke, yang lain, kenapa yang gambar kedua kalian bilang tidak sehat? Kenapa? Ada yang mau kasih pendapat? Tidak ada? Oke, nah ternyata gambar yang kedua itu memang kurang sehat jika dikonsumsi. Karena yang pertama, kurang bersih. Karena kenapa? Kena asap, bisa kena debu, bisa kena arang juga. Makanya kurang bagus kalau dikonsumsi. Selain itu, gambar yang kedua juga kurang sehat karena bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Nah, selanjutnya, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kajian literatur, kalian dapat menganalisis konsep perpindahan kalor secara radiasi pada kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian mampu membuat rancangan proyek pembuatan alat pengering ikan sederhana dengan benar. Dan yang ketiga, melalui LKPD, kalian mampu mempresentasikan laporan hasil proyek dengan baik dan benar. Nah, kemudian untuk penilaian, selama kalian belajar, Ibu akan melakukan penilaian untuk kalian, yaitu ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Oke, sekarang semuanya perhatian. Sekarang Ibu akan membukakan sebuah video tentang bahaya mengonsumsi ikan asap. Jadi Ibu harap kalian bisa mengamati video ini dengan baik dan cermat. Pengasapan daging dan ikan adalah pengawetan makanan secara alami. Fakta atau Ya, ini adalah fakta. Jadi ceritanya ini, proses pengawetan makanan menggunakan asap itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ya. Kalau kita belajar mengenai sejarah, waktu mengangkat berbeda dari satu tempat lain, mereka makan berburu kemudian diasap supaya awet makanan. Zaman dulu kan tidak ada masal seperti kita, besok mau belajar langsung kan. Nah, makan hasil perburuan itu supaya bisa dikonsumsi oleh mereka
obesitas. Nah, itu diawetkan. Cara yang paling mudah adalah asap. Ya. Jadi apa mungkin diawetkan dan diasap. Dengan diasap ya, zaman dulu karena ini adalah teknik yang paling tradisional. Nah, waktu zaman dulu kan mereka nggak ada bagaimana efek sampingnya, apa itu kelehannya. Ada lagi dong, mitos atau fakta dong, kalau makanan yang diasapkan lebih baik untuk kesehatan tulang. Fakta atau mitos dong? Makanan yang diasapkan itu tergantung yang diasap apa. Kalau yang diasap dengan ikan, seperti itu, ya tentunya tidak semuanya bagus untuk tulang. Tulang itu kan sumber utamanya adalah kalsium, fosfor, magnesium dan sebagainya. Dan itu paling banyak sudah, masih sudah. Karena dengan proses pengasapan, artinya juga diawetkan. Dengan pengolahan itu kadar-kadar vitamin yang bagus, kita bisa ikut tulang. Jangan lupa itu. Dok, ini juga mungkin kabar yang paling sering kita dengar ya, bahwa katanya kalau makanan yang sudah diasap dapat meningkatkan risiko kanker atau kanker. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Jadi kejelekan dari proses pengasapan ini adalah risiko kanker yang besar. Apa dikaitkan dengan namanya PAH. Jadi itu adalah hasil dari pembakaran. Jadi asap-asap yang keluar dari pembakaran itu yang umumnya tidak sempurna itu menyebabkan terjadinya hidrokarbon dan inilah yang merupakan salah satu zat aktif yang ada pada makanan yang diasap. Ya, jadi Ada lagi fakta dong, kalau misalnya daging asap meningkatkan resiko terkena jantung. ya, ini fakta. Nah, kok bisa fakta ya? Karena sering sekali daging-daging ikan yang diasap itu sering digunakan. Dan bumbu-bumbu itu biasanya kan harus ada rasanya paling gampang adalah garam. Kenapa? Karena memperluas proses pengawetan. Ya, jadi pasti akan menjadi lebih konsentrat garamnya. Salah satu risiko untuk meningkatkan itu karena berkaitan dengan gulai. Tambah lagi santannya. Tapi jangan salah di dalam gulai ini banyak kunyit. Lihat nggak warnanya? Iya. Nah, dan kunyit itu mempunyai sifat sebagai antioksidan. Ada santan juga dok ya? Ya, yang penting itu kan proses masaknya. Waktu makan santannya jangan dipindahin semua. Yang diambil paling terbaik. Ya. Tapi itu ya dan Ya. Dok, ini juga ada mengatakan bahwa cara pengasapan makanan harus dengan suhu dan lamanya waktu pengasapan yang tepat. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Ya, jadi fakta. Jadi proses pengasapan itu adalah pemasak. Ya, ada yang tadi katanya pengasapan dingin, pengasapan panas. Kalau dingin ya digantung, artinya punya jarak antara bahan yang mau diasap dengan pusat dari tergantung. Ya, kalau tradisional, nggak boleh, agak jauh biasanya. Mereka punya yang lebih tinggi lagi supaya sirkulasi udaranya menjadi enggak bahan. Ada yang langsung di atas api. Nah, memangnya pada waktu proses pengasapan itu enggak waktu di api. Oke. Sudah kalian sudah nonton videonya? Sudah. Oke. Nah, berdasarkan tayangan video tadi, informasi apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tadi? Oke, Dosi. Bahaya mengonsumsi ikan. Oke, bahaya bahaya apa? Bahaya Oh, bahaya mengonsumsi ikan yang diasap. Ada lagi? Oke, Oktovina. mengonsumsi makanan yang sehat. Ya, Mengonsumsi makanan yang sehat. cara mengonsumsi makanan yang sehat. Siapa lagi? Dari tayangan video tadi informasi apa yang kalian dapat? Ada yang bilang bahaya mengonsumsi ikan asap. Ada yang bilang cara hidup sehat. Apa? Cara mengonsumsi makanan sehat. Ada lagi siapa nih? Kelompok 3. Ada yang mau kasih pendapat? Kelompok 2. Dari tayangan video tadi, apa yang kalian dapat? Informasi apa yang kalian dapat? Oke, kelompok 3, silakan. Ya? Apa yang menyebabkan penyakit? Oke, kalau mengonsumsi ikan asap
bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Apa saja penyakitnya tadi? kanker, Ada kan? Oh, Yunson. Sakit kepala. Sakit kepala. Apa lagi? kanker, Kanker. Apa lagi? Sakit jantung. Ada lagi? Stroke. Oke, bagus ya. Nah, berdasarkan karena yang video tadi, ternyata mengonsumsi ikan asap berbahaya bagi kesehatan. Karena tadi bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti jantung, penyakit stroke, penyakit apa lagi? Kanker dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya dari masalah ini kalian bisa merumuskan permasalahan. Jadi berdasarkan tayangan video tadi, masalahnya apa? Masalahnya apa? Berdasarkan tayangan video tadi. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Bahaya? Angkat tangan, angkat tangan. bahaya mengonsumsi ikan asap. Oke, masalah pertama yang ditemukan yaitu bahaya mengonsumsi ikan asap atau daging yang diasap atau ikan atau daging yang diasap karena bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Oke. Nah, kemudian selanjutnya karena kalian sudah duduk dalam kelompok, Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD. Kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3, dan kelompok 2. Oke, silakan buka LKPD-nya. Kemudian Ibu akan memberikan penjelasan sedikit mengenai LKPD-nya. Oke, ini. Silakan buka LKPD-nya sudah? Oke, silakan buka halaman 3. Di halaman 3, di lembaran ketiga. Yang halaman 3 yang ada pertanyaan mendasar. Oke, sudah? Nah, di sini sudah kelompok 3 sudah? Oke, kelompok 4 di pertanyaan mendasar halaman 3 sudah. Oke, di sini kalian silakan menulis permasalahan atau masalah yang tadi kita temukan berdasarkan tayangan video tadi. Bisa? Bisa. Nah, tadi masalahnya apa? Masalah tadi yang berdasarkan tayangan video tadi apa masalahnya? Apa tadi? Bahaya mengonsumsi ikan asap bagi kesehatan. Nah, silakan kalian tulis permasalahannya di sini di nomor 1. Di nomor 1 tulis masalahnya. Sekarang, ayo silakan dituliskan permasalahannya. Di nomor 1. Ya, tulis di LKPD-nya. Silakan nomor 1 tuliskan masalahnya yang tadi. Masalahnya apa tadi? Ya, itu di situ. Bahaya mengonsumsi ikan asap. Yang kelompok ini sudah? Sudah? Oke, bagus. Kelompok 4? Tulis sudah. Masalahnya tadi? Di sini saya diintas. Tulis sudah. Siapa yang tulis ini? Ayo, silakan ditulis. Siapa yang tulis? Tulis sudah. Bahaya mengonsumsi ikan asap. Kelompok 1 sudah? Sudah? Oke, kalau sudah tulis masalahnya, sekarang silakan kalian menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu setelah kalian memahami isi video atau artikel, solusi apakah yang akan kalian ajukan untuk menangani masalah tersebut? Nah, tadi kan masalahnya bahaya ikan asap bagi kesehatan. Jadi solusi apa yang akan kalian lakukan atau yang kalian berikan untuk bisa mengawetkan ikan tanpa pengasapan? Kan kalau pakai asap berbahaya. Oke. Kelompok 4, solusinya apa? Oke, bisa mengawetkan ikan menggunakan apa? Matahari. Di bawah, menjemur ikan di bawah sinar matahari. Yang lain, kelompok yang lain solusinya apa? Kelompok 1, solusi apa? Dari masalah tersebut tadi mau memberikan solusi apa? Oke, sama ya, menjemur ikan di bawah sinar matahari. Kelompok 2,
di bawah sinar matahari. Oke, sama juga. Jadi kalian sudah memberikan solusi bahwa bisa mengawetkan ikan dengan bantuan sinar matahari, yaitu dengan cara dijemur. Oke, silakan tulis jawabannya di nomor 2. Silakan tulis solusinya, menjemur ikan di bawah sinar matahari. Oke, silakan. Itu solusi yang pertama. Silakan ditulis dulu solusinya yang pertama. Sudah? Semuanya sudah tulis? Oke, itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua apa? Solusi yang kedua membuat apa? Kelompok 2. Solusi yang kedua apa lagi? Selain menjemur ikan, ada cara lain atau tidak mengawetkan ikan tanpa pemasapan? Membuat ikan sehat. Oke, ada lagi? Selain dengan cara menjemur, dengan cara apa lagi? Ada atau tidak? Tidak? Tidak lagi? Oke, tidak apa-apa. Nah, kalau sudah, sekarang kita turun ke bawah lagi. Oke, sekarang ibu akan mempersilahkan kalian membuat sebuah proyek. Sebuah proyek yaitu proyek alat pengering ikan sederhana. Jadi berharap kalian bisa mengamati, ada satu video yang disiapkan untuk kalian sebagai referensi kalian sebelum melakukan proyek tersebut. Ini dia. Sebentar ini kembali dulu. Silakan kalian perhatikan, ini video sebagai referensi saja. Nanti kalian bisa membuat proyek sesuai dengan kreativitas kalian. Oh iya, tahu nggak sih dari kegunaan matahari itu apa aja? Dari kegunaan matahari itu banyak banget loh di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, ada fotosintesis dalam membantu tanaman itu sendiri. Yang kedua, menghasilkan pakaian atau ikan. Yang ketiga, yaitu membantu tenaga fisik. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya dari matahari tersebut. Nah, kalau tadi dari kegunaan matahari, teman-teman, aku belajar teman-teman semua bereksperimen membuat alat pengering ikan dengan bantuan sinar matahari. Simak ya. Yang keempat ada ikan berkasar, yang kelima ada berkas buah, yang keenam ada mengaitkan kawat, utara kawat, dan juga plastik UV agar terlihat kokoh. Nah, itu nanti bentuknya seperti itu. Oke.
Sudah? Nah, sekarang oke. Sekarang setelah kalian mengamati video tadi sebagai referensi kalian nanti, sekarang silakan mengisi judul dan tujuan dan alat bahan yang akan digunakan untuk membuat proyek. Silakan. Sekarang per kelompok silakan isi alat dan bahan, tujuan dan lain sebagainya untuk mendesain proyeknya. Silakan dikerjakan per kelompok. Judul proyeknya apa? Buat apa? Judul proyeknya kita buat apa? Alat pengering ikan. Ini di sini. Judul proyeknya pembuatan alat pengering ikan. Nanti judul proyeknya untuk apa? Untuk pemeriksaan menguatkan ikan. Alat dan bahannya apa saja? Silakan tulis. Nanti bantu. Isi. Bahaya nih. Nih, yang pertama kali isi judul proyeknya. Judul proyeknya apa tadi? Suruh bikin apa? Alat apa namanya? Pengering ikan. Iya, alat pengering ikan. Tulis judulnya itu. Terus tujuan kalian bikin alat itu untuk apa? Seperti itu, ditulis juga. Terus alat dan bahan yang kalian nanti gunakan apa saja? Ditulis di sini. Ingat, harus bedakan alat dan bahan. Alat itu apa, bahan itu apa saja. Jangan kalian campur aduk alat dan bahan itu. Kemudian langkah kerjanya. Langkah kerja itu maksudnya tahap demi tahap. Jadi kalian waktu buat alat itu, tahap pertama kalian buat apa dulu, keduanya kalian bikin apa, ketiga bikin apa, dan seterusnya. Terus jadwal kegiatan, kapan kalian mulai buat proyek itu atau buat alat itu kapan, mulai kapan, seperti itu. Yang nomor 6 dan 7 tidak usah, itu nanti. Oke, silakan diisi. Atau ada yang mau bertanya? Iya, Oktovina, tanya apa? Jom proyek, aku bikin apa ini? Bisa? Seperti itu. Jangan lupa ada gambaran juga. Ini juga kasih masukan. Ya, tulis. Oke. Anggapan itu nomor yang 1 apa, 2 apa. Nah, begitu. Supaya lihat, oh bahannya ada berapa banyak. Terus yang kelompok 2. Video tadi alat dan bahan mesinnya atau tidak? Masih. Nah, ada kerjanya. Pertama kalian buat apa dulu? Oke? Nah, alat dan bahan tadi diperlukan apa saja? Sudah punya? Oke, tulis. 1 apa, 2 apa, alatnya apa saja? Tulis.
...20 menit saja waktunya untuk kalian ini. Ibu lihat ini. Sampai di sini bisa. Oke. Bisa apa lagi? Ingat lagi. Sekarang dia punya ada kerja. Yang pertama kalian bersama. Bikin apa dulu yang pertama? Bikin apa dulu? Bilang siapkan alat. Yang pertama siapkan alat. Oke. Terus yang kedua bikin apa? Bikin dia punya bentuk. Bentuknya apa? Jadi bahasanya bagaimana? Kalian mau bikin papan segini papan, rangkai papan membentuk segini papan. Kayak begitu. Tulis sudah. Yang pertama siapkan alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan. Kelompok 2. Plastik saja terus jadi jaring, kabel bis, papan, terus paku, lipstick, plastik. Oke, sudah pas tuh. Berupa tuh sudah. Aku udah ini. Nama kalian lakukan apa? Nama apa yang kalian lakukan sebelum ini proyek? Siapa? Iya, siapa? Yang kedua bikin apa? Sudah siap teman-teman? Bangun apanya? Oke, terus yang ketiga pasang apanya? Kalau papannya sudah jadi pasang apa? Pasang kawat dulu. Pasang kawat dulu. Satu sudah selesai.
Sudah. Oke, selesai. Kelompok 1 sudah. Sekarang kelompok 1 sudah siap kan? Selanjutnya perencanaan. Waktunya yang belakang lagi, mulai lupa. Ini jadwalnya ini. Tapi katanya apa? Membuat proyeknya tuh waktunya dari hari apa sampai apa? Terus sampai Sabtu. Itu bisa Sabtu, Jumat saja. Karena Sabtu kalian harus presentasi. Lalu sampai Jumat. Tempatnya di mana? Bisa buat. Dari apa? Dari Rabu sampai tinggal satu kelompok saja. Oke, sudah. Ada kelompok yang sudah selesai. Kalau sudah, oke, semua kelompok sudah selesai? Sudahkah belum? Oke, selanjutnya silakan dari kelompok 1 mempresentasikan desain dan juga jadwal proyeknya. Ibu persilakan kepada kelompok 1, silakan. Ayo, silakan. Nanti gantian baca. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kegiatan apa yang dapat kalian lakukan dalam video atau lakukan di atas. Saya mengkonsumsi dasar sebaiknya menjauhkan di bawah sinar matahari.
mengering ikan yang sederhana. Tujuan proyek untuk mengering ikan. Alat dan bahan yang digunakan: gergaji, hamar, gunting, tabel, plastik, papan, kawat, paku. Oke. Siapa lagi yang baca? Ya, masih. Gantian saya coba. Selanjutnya apa lagi? Tidak, ini bawa lanjut. Lanjut kerjanya. Langkah kerja bukan alat dan bahan langkah pertama memaku papan yang terlebih dahulu, kemudian memasang kawat dan tali. Apa lagi? Oke, yang lagi yang baca. Yus, Niko baca sudah. Oke. Selanjutnya. Memasang kawat jaring atau memasang plastik dan memasang kabel bis, lalu memasukkan ikan ke dalam alat pengalir ikan, kemudian menjemur di bawah sinar matahari. Jadwal kegiatan Rabu sampai Jumat. Oke. Jadwalnya di belakang. Menyusun jadwal kegiatan yang pertama membuat proyek, waktunya Rabu sampai hari Jumat. Oke. Tempat di sekolah. Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Oke, kelompok 2, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan mendasar. Apa yang dilakukan permasalahan apa yang dilakukan dari bahaya menginfeksikan yang berasal. Solusi apakah yang akan kalian lakukan untuk menangani masalah tersebut? Menurunkan di bawah sinar matahari. Oke, selanjutnya. Pan, baca. Proyeknya apa? Proyek alat penyelidikan. Tujuan proyek untuk menyelesaikan alat dan bahan yang digunakan, materi gergaji dan gunting, Bahannya? kawat jaring, kabel bis, papan, paku dan plastik. Lanjut. Langkah kerja: siapkan bahan-bahan, buat kotaknya, memasang kawat, memasang plastik, mengisi ikan. Oke. Jadwal kegiatan dari hari Rabu sampai Sabtu. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3, silakan.
Jadi rapi semuanya. Oke. Lanjut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 3 Kelompok yang lain tolong perhatikan. presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Permasalahan apa yang dapat kalian simpulkan dari video atau artikel di atas? Bahaya mengkonsumsi ikan asap. 2. Setelah kalian memahami isi video atau artikel di atas, solusi apakah yang akan kalian ajukan untuk menangani masalah tersebut? Demo ikan di bawah pemerintahan. Oke, lanjut. Judul proyek. Yang mana? Ayo sudah yang kalian proyek. Sesuai dengan kesepakatan Aduh, tidak boleh tertawa, ya. oleh alat Kita bingung, dia sudah kasihan, tulis saja yang baca. Oh iya. Siap. Tidak apa, kita dengarkan. Menyusun rancangan proyek sesuai dengan kesepakatan kelompok dengan judul proyek alat mengeringankan. Tujuan proyek untuk bisa mengeringankan alat dan bahan yang digunakan. Alat palu gergaji, bahan kabel is, papan, jaring, plastik, paku. Langkah kerja: 1. Siap alat dan siapkan alat dan bahan. 2. Rangkaian bentuk tersebut. 4. 3. Pasang alat dan plastik. 4. Masukkan ikan. Oke, terima kasih. Jadwalnya kapan tuh? Di bawah itu. Langsung di bawah saja. Lanjut. Oh, yang baca sudah. Kegiatan alat penyelidikan, waktu Rabu sampai Jumat, tempat sekolah. Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4. Silakan, kelompoknya mau pindah. Siapa yang tulis dia yang baca. Itu sudah. Repot lagi. Apa? Ayo silakan. Kelompok 4. Ayo gerakan kelompok 4. Sudah, silakan kelompok 4. Kenapa masih kenapa? Bahas. Ayo, silakan. Kelompok 4. Terima kasih. Ya sudah, langsung baca sudah. Pertanyaan pertama. Permasalahan apa yang dapat kalian simpulkan dari video atau artikel di atas? Pertama, membunuh ikan di bawah sinar matahari. Yang kedua, setelah kalian memahami isi video atau artikel di atas, solusi apakah yang akan kalian ajukan untuk menangani masalah tersebut? Yang kedua, bahaya mengkonsumsi ikan di bawah sinar matahari. Lanjut terus. Balik lagi. Ya, proyeknya. Alat pengiriman. Yang kedua,
Tujuan proyek mengeringkan ikan di bawah sinar matahari. Yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan: gergaji, martelu, gunting. Bahan: papan, kawat jaring, kabel, tis, plastik. Ini kan tidak ada. Ini sudah lanjut. Langkah kerjanya bagaimana? Mempersiapkan alat dan bahan. Kedua, Membuat kotak. tiga, 3. Pasang kawat. 4. Pasang plastik. 5. Masukkan ikan. Sudah lanjut. Terus jadwalnya kapan? Membuat proyek. Jadwalnya mulai dari kapan? Rabu sampai Jumat. Tepatnya Di sekolah. demikian presentasi kami. Terima kasih. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Nah, kalian sudah presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalian sudah presentasi, kalian punya hasil diskusi. Jadi dari hasil presentasi kalian dapat kita simpulkan bahwa apa? Yang pertama, bahaya mengonsumsi ikan asap. Kenapa bahaya? Karena bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Apa saja misalnya penyakit apa saja? Kanker, stroke, sakit jantung, sakit kepala, dan lain-lain. Nah, untuk itu solusi yang sudah kalian berikan tadi, bahwa untuk mengatasi masalah tersebut kalian sudah memberikan solusi, yaitu bisa mengawetkan ikan menggunakan menggunakan sinar matahari. Dan itu merupakan konsep dari pembelajaran kita, itu perpindahan kalor secara radiasi. Jadi menjemur ikan di bawah sinar matahari itu juga merupakan contoh perpindahan kalor secara radiasi. Nah, selanjutnya sekarang rapikan mejanya. Rapikan dulu mejanya. Simpan bahan ajar LKPD-nya baik. Kita akan melakukan post test atau ujian. Sudah, semuanya sudah rapi? Oke. Sudah rapi? Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan post test untuk kalian. Ada 3 nomor soal. Ibu kasih waktu 3 menit. Dan satu soal 1 menit. Bisa paham? Bisa. Silakan tulis nama dan kelas. Oke. Silakan. Silakan dikerjakan, waktunya 3 menit. Silakan. Ada yang tidak punya pena? Semuanya boleh punya pena. Tanggal berapa hari ini? 9. Oke. Yang salah sampai kalian kalau tulis tanggal ya. 3 menit dari sekarang.
Ya, disilang. Pilih jawaban yang benar langsung disilang. Disilangkan mau dikasih lingkar juga bisa. Dua menit lagi. Iya, langsung saja. Langsung disilang-silang saja di absennya. Oke, 1 menit lagi. Satu menit lagi. Sudah? Yang sudah silakan dikumpulkan. Silakan. Yang sudah silakan dikumpulkan. Oke. Silakan dikumpulkan. Ayo semuanya dikumpulkan, waktunya habis. Oke. Ayo semuanya. Siapa lagi yang belum? Oh, iya kamu. Oke, baik. Jadi pembelajaran kita tentang perpindahan kalor secara reaksi telah selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang hari Sabtu nanti kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara biasa juga, tapi kalian akan mempresentasikan produk atau proyek yang kalian telah buat. Jadi mulai kerja proyek mulai sebentar sore jam 4. Bisa? Bisa. Oke. Nah, sebelum itu ibu tanya dulu. Perhatikan semua di sini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, kenapa menyenangkan? Ada yang mau kasih pendapat? Seru, oke. Yang lain? Siapa lagi yang mau memberikan pendapat kenapa pembelajaran hari ini menyenangkan? Karena dia bilang seru, apa lagi? Karena semangat. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Yuson, oke, semuanya berdiri. Dari surga menyatakan namu dalam kerajaan dalam hendak tidak tersembunyi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kesalahan seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, berkah Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria
Oke, terima kasih Yusuf. Silakan duduk. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita sampai pada hari ini sampai di sini. Kita bertemu kembali di hari Sabtu. Ya, bisa dong? Oke, selamat siang. Siang.